Halo Rantizen Indo, balik lagi di Lari Digital Media dengan gua Adlan, si pelari kantoran. Jadi hari ini, di episode ini, gue akan ngebahas satu brand sepatu lari favorit gue, brand dari Jepang. Jadi hari ini gue nggak akan bahas satu sepatu aja, tapi beberapa line up-nya akan gue bahas dari keluarga besar si brand ini. Penasaran brandnya apa? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Let's go! Oke, gue sadar dari jenis latihan lari kayak easy run, long run, speed training, mungkin interval, fartlek, tempo, atau misalnya juga recovery run, bahkan semua punya effort dan rasa yang beda-beda. Jadi ya menurut gua sepatu yang berbeda-beda juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bukan hanya sekedar gaya, tapi ya emang fungsinya. Oke, langsung aja, gue gak akan panjang, episode ini gak akan panjang, gue akan langsung bahas dari segi desainnya, fungsinya, feel-nya, dan juga kesimpulannya. Oke, langsung aja. Sepatu pertamanya Asics Superblast 2. Sepatu ini punya desain yang tinggi, ringan, vibes-nya tuh modern banget, asli gue suka banget. Fungsinya ini diperuntukkan buat long run, stick run, atau berlari di durasi yang panjang atau jarak yang lebih jauh. Soalnya dia ini menurut gue sih empuk, terus juga dia responsif karena memang Asics Superblast 2 ini termasuk super trainer, jadi sebenarnya dia bisa digunakan untuk macam-macam jenis latihan. Kesimpulan, Asics Superblast 2 ini sepatu serba bisa, yang gaya abis, yang bikin confidence gue naik, perfect sih. Jadi gue kalau misalnya bingung mau pakai sepatu apa hari ini, ujung-ujungnya ya Superblast 2. Lanjut, sekarang kita ke Asics Gel Nimbus 27. Di desain dia ini looknya bulky, besar. Menurut gue dia lebih berat ketimbang beberapa sepatu lainnya. Fungsinya gue sangat nyaman pakai Gel Nimbus 27 ini untuk recovery run sih. Jadi ya pelan-pelan, kaki tuh benar-benar ngerasa kayak empuk banget, istirahatin kaki deh. Nah feel-nya menurut gue Gel Nimbus 27 ini ya kayak kasur sih. Kaki gue benar-benar nyaman banget sih, empuk banget. Jadi kalau misalnya kamu habis long run atau misalnya habis speed training, recovery run-nya, gue suka banget pakai Gel Nimbus 27 karena memang memberikan kesan yang empuk banget, nyaman banget. Kaki gue bener-bener kayak istirahat banget sih. Lanjut, sekarang ini ya, Gel Cumulus 27. Di desainnya gue suka warna ini, warnanya clean. Fungsinya gue lebih suka pakai Gel Cumulus 27 ini untuk daily trainer. Jadi benar-benar kayak easy run yang misalnya maksimum di 10 kilo. Jadi 6-10 kilo gue pasti biasanya pakai ini. Feel-nya menurut gue Asics Cumulus 27 ini balance antara keempukannya dan juga ringan. Kesimpulan, sepatu Asics Gel Cumulus 27 ini termasuk all-rounder yang ringan menurut gue, tapi juga yang enggak soft banget gitu. Jadi bener-bener dia tuh balance gitu sih. Dan ada yang bilang Asics Cumulus 27 ini adalah versi kurusnya Asics Gel Nimbus 27. Berikutnya gue akan ngebahas dua sepatu ini, yes, Asics Nova Blast 3 dan 4. Jadi edisi terupdate-nya sih memang di Asics Nova Blast kelima. Gue belum pakai, belum punya. Yang terakhir gue punya ini yang keempat dan ketiga. Jadi sebenarnya gue udah pakai dari ke satu kedua, cuma udah pensiun, pasti udah lama banget. Terakhir yang keempat. Dan dari segi desain, Asics Nova Blast ini menurut gue lebih fun, lebih colorful. Fungsinya gue selalu pakai mereka ini untuk di daily trainer, easy run, mirip lah sama di Cumulus tadi. Jadi buat rotasi sepatu, feel-nya menurut gue dia lebih bouncy sih dibanding Asics Gel Cumulus 27. Nah tapi uniknya menurut gue pribadi, gue nggak tahu ini bener apa nggak, tapi menurut gue Nova Blast 3 itu lebih ringan daripada Nova Blast 4.
tapi Nova Bliss 4 jelas lebih bouncy dari Nova Bliss 3. Kesimpulan, sepatu ini gue selalu pakai buat easy run, tapi bener-bener gue sekalian mau fashion show sih, karena sepatu ini warnanya lucu-lucu banget. Lanjut, berikutnya ada Asics Gel Kayano 32. Nah, jadi Asics Gel Kayano ini sebenarnya adalah sepatu lari pertama gue, tapi waktu itu gue edisi yang ke-25, dan ini adalah edisi ke-32, jauh banget dari punya gue yang dulu. Dari segi desainnya, mungkin yang edisi 25 dulu Kayano ini nggak bener-bener jadi favorit dari segi desain ya, karena memang desainnya menurut gue sih biasa aja gitu. Tapi gue tetap beli saat itu karena Kayano ini punya karakter sendiri, yaitu dia sepatu yang sangat stabil, sampai akhirnya gue berani bilang saat itu Asics Gel Kayano itu sepatu anti cedera. Nah, yang di 32 ini menurut gue sih dari segi desainnya dia jauh banget improvementnya, lebih clean, lebih cantik, lebih warna-warnanya lebih variatif ketimbang yang dulu. Fungsi, gue selalu pakai Asics Gel Kayano ini sebenarnya buat long run juga, karena dia stabil banget. Memang dia tipe long distance shoes, jadi cocok banget buat kaki gue. Feel-nya dia empuk, dan yang paling menonjol dari Asics Gel Kayano itu adalah dari dulu dia sangat stabil sih. Makanya tadi gue bilang dia sepatu anti cedera. Kesimpulannya, kalau kamu mungkin baru mulai belajar lari, terus bingung ketika beli sepatu lari, itu kok kayak goyang-goyang, kayak nggak stabil, kayak kakimu itu ankle-nya tuh kayak nggak kelok gitu. Better cari sepatu yang stabil, salah satunya Asics Gel Kayano 32 ini, dan gua sangat merekomendasikan. Berikutnya gue akan ngebahas, ini dia super shoe dari Asics, yaitu Asics Metaspeed Plus Sky. Keren ya. Jadi yang ini sebenarnya memang bukan yang terupdate, jadi memang udah ada versi terbarunya. Jadi si kembar ini, jadi dia kan ada Metaspeed Plus Sky dan Edge. Bedanya apa? Setahu gue sih dari carbon plate-nya, dimana infonya kalau yang Edge itu lebih ke pelari yang tipikal cadence, kalau yang Sky itu yang lebih stride, jadi emang langkahnya panjang. Katanya sih gitu, nggak tahu, mungkin ada yang, kalau ada yang lebih tahu penjelasan atau perbedaan keduanya, tulis di kolom komentar ya. Nah, yang sekarang yang terupdate tuh ada Asics Metaspeed Ray kalau nggak salah deh, nanti mungkin bisa dicek juga, itu suatu terbaru dari line up-nya Asics. Dari segi desain, gak usah ditanya, gue suka banget, cantik banget. Semua colorway dari Asics Metaspeed series itu bagus banget. Fungsinya jelas, sepatu ini ada sepatu race, jadi dipakai buat ketika hari race, atau bisa juga dipakai buat interval, atau misalnya bikin tempo. Yang intinya dia sepatu yang dipakai buat speed sih. Feel-nya jelas agresif banget, responsif banget pasti, jadi bener-bener dia ngeboost langkah kita. Kesimpulan, kalau lo pengen nyari sepatu buat race, khusus buat race, pengen ngebut-ngebutan, ugal-ugalan, sepatu tipe carbon plate kayak gini, Metaspeed Plus Sky kayak gue tadi, itu bisa jadi rekomendasi. Oke, terakhir gue nggak ngebahas tentang sepatu, tapi ini masih dari brand Asics, yaitu sendal Asics. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan lari, karena ini adalah sendal recovery. Jadi ketika kita habis lari, mungkin habis long run atau habis speed training, enak banget kaki pakai ini, enak banget. Dan yang lucunya, dia di sininya bolong-bolong gini, jadi lihat deh, bisa dicopot, keren banget. Dia warnanya juga lucu, ini warna pink. Ini sebenarnya punya Mama Labu, gue suka minjem, ini enak banget sih tapi. Jadi dia dari segi desain minimalis, lucu banget, warnanya soft kayak gini. Lalu dari segi fungsional jelas dia buat recovery, jadi buat kalau kita habis long run misalnya, atau misalnya habis speed training, biasakan lepas sepatunya langsung, kaos kakinya, terus pakai sepatu, pakai sendal recovery kayak gini biar kakinya istirahat dan apa. Jadi feelnya bener-bener nyaman dipakai, karena memang untuk istirahatin kaki sih. Kesimpulannya, mungkin bukan sesuatu yang penting, tapi once kamu cobain, gue yakin pasti ketagihan. Jadi bukan soal berapa banyak sepatu larinya,
tapi lebih ke fungsinya. Jadi buat gue pribadi sih, sepatu Asics khususnya di line up-nya tadi yang sudah gue jelaskan, itu punya fungsinya masing-masing dan sangat membantu gue dalam menjalankan beberapa jenis menu latihan. Tapi kalau misalnya kamu pengen punya satu sepatu lari aja, ya nggak apa-apa juga. Cari yang emang nyaman buat kamu, yang cocok di kaki kamu, dan kalau bisa sih cari yang super trainer, jadi bisa dipakai buat beberapa jenis latihan. Nah, Rantizen Indo, coba tulis di kolom komentar kalau kamu juga punya sepatu Asics yang jadi favorit kamu. Yang mana? Oke, segitu aja review gua tentang line up Asics, brand asal Jepang yang sampai saat ini, sejauh ini jadi salah satu brand favorit gua untuk sepatu lari beserta sendalnya. Oke, selalu support kita di Lariway Digital Media dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini biar teman-teman kamu, warga-warga yang lain, kaula muda di luar sana bisa terinfo juga. Support kita juga di Instagram di lariway.id, karena di sana kita juga punya banyak konten-konten menghibur, konten-konten pendek, tips juga sesuai porsi kami. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye. Bye Rantizen Indo. Aduh, banyak banget ya nih sepatu ya. Bantu beresin ya.